warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ekonomi tingkat tentang masalah multikolinearitas. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Sofi Maulana Ardiansyah. Saya Zaratul Wahyu. Saya Yesa Sari Fitri Ningtyas. Saya Nurhadina Angelin. Pada materi ini kita akan membahas tentang pengertian, lalu penyebab dan dampak multikolinearitas, dan dilanjut estimasi, lalu konsekuensi dan cara mendeteksi multikolinearitas itu tadi. Baik, untuk pengertian akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian multikolinearitas. Berikut ada dari beberapa ahli, yaitu Gunawan 2020. Uji multikolinearitas merupakan uji yang dipakai untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat penemuan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Yang selanjutnya menurut Ghazali 2017. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya interkorelasi antar variabel bebas yang dapat mempengaruhi hasil analisis regresi. Yang selanjutnya menurut Widarjono 2010 merupakan uji yang dilakukan untuk memastikan adanya hubungan linier antara variabel independen dalam regresi berganda. Jadi pengertian multikolinearitas adalah sesungguhnya terletak pada ada atau tidak adanya korelasi antar variabel bebas. Selanjutnya penyebab multikolinearitas. Beberapa penyebab multikolinearitas adalah adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih. Penyebab lainnya yaitu: 1. Penggunaan variabel dummy yang tidak akurat di dalam model regresi akan lebih beresiko terjadi multikolinearitas jika ada lebih dari satu variabel dummy di dalam model. Dan yang kedua, adanya perhitungan sebuah variabel bebas yang didasarkan pada variabel bebas lainnya di dalam model. Hal ini bisa dicontohkan sebagai berikut. Dalam model regresi Anda ada variabel X1, X2, dan perkalian antara X1 dan X2. Dalam situasi tersebut bisa dipastikan terdapat kolinearitas antara X1 dan X2, serta kolinearitas antara X2 dengan X1 dikali X2. 3. Adanya pengulangan variabel bebas di dalam model, misalkan Y sama dengan alpha plus beta 1 X1 plus beta 2 X1 kali 5 plus beta 3 X3 plus E. Dan yang selanjutnya membahas dampak dari multikolinearitas, dilanjut oleh teman saya. Dampak dari multikolinearitas yang pertama yakni koefisien partial regresi tidak terukur secara presisi. Oleh karena itu nilai standar errornya besar. Yang kedua, perubahan kecil pada data dari sampel ke sampel akan menyebabkan perubahan drastis pada nilai koefisien regresi partial. Yang ketiga, merupakan perubahan pada satu variabel dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai koefisien regresi parsial pada lainnya. Yang keempat, yakni nilai confidence interval sangat lebar sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah penelitian jika dalam penelitian tersebut terdapat multikolinearitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ada estimasi keberadaan multikolinearitas. Nah, di sini estimasi ini merupakan proses untuk mengidentifikasi apakah dalam suatu model regresi ini terdapat masalah multikolinearitas atau tidak. Lalu tujuan utama dari estimasi ini adalah untuk memastikan bahwa
hasil analisis regresi yang diperoleh dapat diandalkan dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Ada juga konsekuensi praktis dari multikolinearitas, ada 5 konsekuensi. Yang pertama ini, meski penaksir OLS bisa diperoleh, standar error atau kesalahan baku cenderung semakin besar dengan meningkatnya korelasi antar variabel bebas. Nah, hal ini memiliki beberapa implikasi penting. Yang pertama adalah penurunan signifikasi statistik, lalu ada ketidakpastian dalam koefisiensi, lalu ada model kurang efisiensi. Nah, contoh kuantitatifnya, jika dua variabel bebas X1 dan X2 memiliki korelasi yang sangat tinggi atau R lebih besar 0,9, peningkatan kesalahan baku dapat menyebabkan T statistik untuk beta 1 atau beta 2 turun di bawah ambang batas signifikasi, meskipun secara teoritis variabel tersebut penting bagi model. Yang kedua adalah besarnya standar error berakibat selang keyakinan atau confidence interval untuk suatu parameter menjadi lebih besar. Nah, hubungan antar standar error dan confidence interval, yaitu CI atau confidence interval ini sama dengan beta kurang lebihnya T dikali SE. Solusi untuk mengatasi confidence interval ini, yang pertama adalah identifikasi multikolinearitas, lalu ada transformasi variabel, ketiga regularisasi, dan keempat menambahkan data baru. Lalu konsekuensi yang ketiga adalah kesalahan tipe 2 meningkat. Nah, kesalahan tipe 2 atau false negatif ini terjadi ketika kita gagal menolak hipotesis 0 atau H0, meskipun hipotesis alternatif H1 sebenarnya benar. Dalam konteks multikolinearitas, peningkatan kesalahan tipe 2 dapat dijelaskan sebagai berikut. Mengapa multikolinearitas meningkat kesalahan tipe 2? Yang pertama, karena kesalahan baku yang lebih besar. Multikolinearitas menyebabkan kesalahan baku atau standar error dari estimasi koefisiensi meningkat yang berujung pada penurunan T statistik. Lalu lebarnya confidence interval. Nah, ini seperti yang kedua tadi, confidence interval untuk parameter menjadi lebih lebar akibat kesalahan baku yang besar. Yang ketiga, hilangnya informasi penting. Ketika variabel independen saling berkorelasi kuat, kontribusi unik dari setiap variabel sulit untuk diidentifikasi. Dampak peningkatan kesalahan tipe 2 ini, yang pertama adalah variabel penting diabaikan. Model menjadi kurang akurat karena tidak dapat mengidentifikasi semua variabel independen yang sebenarnya relevan. Lalu dampak yang kedua adalah pengambilan keputusan yang salah. Dalam penelitian atau kebijakan, hal ini dapat menyebabkan rekomendasi atau tindakan yang tidak tepat. Lalu konsekuensi keempat, pada multikolinearitas yang tinggi tapi tidak sempurna, estimator efisiensi regresi bisa diperoleh, tapi estimator dan standar error menjadi sensitif terhadap perubahan data. Lalu konsekuensi yang terakhir, yaitu pada multikolinearitas yang tinggi tapi tidak sempurna bisa terjadi R2 atau koefisien determinasi tinggi namun tidak satupun variabel signifikan secara statistik. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan utama. Yang pertama, multikolinearitas menghambat estimasi koefisien. Nah, karena variabel independen dari model sangat berkorelasi satu sama lain, model regresi kesulitan dalam memisahkan kontribusi masing-masing variabel terhadap variabel dependen.
Lalu R kuadrat yang tinggi mencerminkan penyesuaian model, bukan signifikansi variabel. Yang ketiga, peningkatan standar error dan penurunan statistik. Lalu redundansi variabel dalam model. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Paul. Selanjutnya ada mendeteksi multikolinearitas. Yang pertama ada matriks korelasi. Jika ada korelasi yang sangat tinggi, misalnya di atas 0,8 atau 0,9 antara dua atau lebih variabel independen, ini bisa menjadi indikasi adanya multikolinearitas. Yang kedua ada variance inflation factor atau VIF. VIF yang tinggi biasanya di atas 10 menunjukkan bahwa variabel independen tersebut memiliki korelasi yang tinggi dengan variabel independen lainnya. Yang ketiga adalah condition index. Condition index yang tinggi lebih dari 30 dapat menunjukkan adanya multikolinearitas. Yang terakhir ada eigenvalue decomposition. Jika ada eigenvalue yang sangat kecil, misalnya mendekati 0, ini menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model sangat berkorelasi atau sama lain yang menandakan adanya multikolinearitas. Selanjutnya ada solusi untuk mengatasi multikolinearitas. Yang pertama, menghapus variabel yang berkorelasi tinggi. Jika dua atau lebih variabel independen memiliki korelasi yang sangat tinggi, salah satu dari variabel tersebut bisa dihapus dari model. Menghapus variabel yang memiliki korelasi tinggi dengan variabel lain dapat membantu mengurangi multikolinearitas. Yang kedua, menggunakan variabel. Jika dua variabel independen sangat berkorelasi, Anda bisa mencoba menggabungkan mereka menjadi satu variabel baru yang lebih representatif. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti analisis komponen utama. Yang ketiga ada regularisasi, menggunakan teknik regresi yang lebih robust terhadap multikolinearitas seperti Lynch regression atau lasso regression yang membantu mengurangi dampak multikolinearitas pada model. Yang keempat ada menambah data. Salah satu cara untuk mengurangi multikolinearitas adalah dengan menambah jumlah observasi dalam dataset. Dalam beberapa kasus model dengan sampel yang lebih besar mungkin dapat mengurangi korelasi antar variabel independen, meskipun ini tidak selalu berhasil jika multikolinearitas berasal dari hubungan struktural antara variabel. Dan terakhir ada transformasi variabel. Beberapa kali transformasi pada variabel independen dapat mengurangi masalah multikolinearitas. Misalnya dengan mengubah variabel menjadi bentuk logaritmik atau menggabungkan variabel yang berhubungan dengan sistematis. Selanjutnya dijelaskan teman-teman saya, Mbak Devina. Selanjutnya ada contoh soal. Bisa kita lihat di sini ada Y sama dengan pendapatan per kapita diukur dalam satuan juta rupiah. Ada X1 yaitu kontribusi industri manufaktur produk domestik regional bruto diukur dalam satuan persen. Ada X2 yakni bandingan tenaga kerja dalam sektor industri manufaktur diukur dalam satuan persen. Persentase dari total tenaga kerja daerah tersebut. Selanjutnya ada X3 yaitu investasi dalam industri manufaktur per tenaga kerja diukur dalam satuan juta rupiah per tenaga kerja. Jumlah investasi dalam industri manufaktur dibagi dengan banyaknya tenaga kerja industri manufaktur. Berikut hasil dari uji multikolinearitas, yakni nilai VIF X1 sebesar 24,562,
lebih besar dari 10 dan nilai VIF X2 sebesar 5,927 lebih kecil dari 10 dan nilai VIF X3 sebesar 16,808 lebih besar dari 10. Dari nilai VIF tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi multikolinearitas pada model ini. Untuk mengatasi multikolinearitas tersebut, maka dipilih salah satu cara, yaitu dengan menghilangkan salah satu variabel independen. Adapun solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yakni langkah-langkah yang dilakukan dalam menghilangkan salah satu variabel independen pada model. Yang pertama, melihat korelasi terbesar antar variabel independen. Bisa dilihat korelasi antara X1 dan X2 adalah sebesar 0,909 dan korelasi antara X1 dan X3 adalah 0,969 dan korelasi antara X2 dan X3 adalah sebesar 0,868, yakni korelasi terbesar terjadi antara variabel X1 dan X3. Oleh karena itu, variabel X1 atau X3 akan dihilangkan salah satu. Berikut ini ada solusi yang kedua, yaitu menentukan variabel yang dikeluarkan untuk memutuskan variabel yang akan dikeluarkan. Maka terlebih dahulu dilihat korelasi variabel X-nya dan terhadap Y variabel dependen. Berdasarkan output korelasi di atas dapat diamati bahwa korelasi terbesar terdapat variabel Y adalah variabel X1. Ini berarti hubungan X1 terhadap Y lebih kuat dibandingkan dengan hubungan X1 terhadap Y. Oleh karena itu variabel yang dikeluarkan adalah X3. Setelah dilakukan pengujian kembali, X3 dikeluarkan, maka nilai X1 kurang dari 10 dan lebih dari 1 sehingga tidak terjadi multikolinearitas, maka pengujian dapat dilanjutkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.